Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua ada dalam keceriaan sekalipun perintah Tuhan seperti aral yang merintangi. Justru itu yang membawa terobosan baru dalam hidup kita. Untuk itu, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita semakin dibawa untuk mengenal dan mengasihi Tuhan sehingga kita mampu melakukan perintahnya bukan sesuatu yang sulit. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah pada hari ini. Engkau kembali menghiasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk membentuk kami, di mana kami dapat diarahkan dan dapat dicerahkan tentang melakukan kebenaran firman-Mu. Seperti apa yang Kau katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi melakukan firman selayaknya menikmati makanan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, sulitkah melakukan perintah Tuhan? Terdapat dalam Ulangan 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Kekasih Kristus, hari ini kita berbicara tentang aturan-aturan yang dijadikan hukum. Tentu hal ini diberikan agar tatanan kehidupan yang kita jalani berjalan dengan baik. Aturan atau hukum apa yang kita bicarakan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan berbicara dari pangkal atau awal munculnya aturan atau hukum. Kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bangsa Israel. Maka berbicara tentang aturan atau hukum dapat dimulai waktu Tuhan menerapkan bangsa Israel dengan memberikan aturan-aturan yang dijadikan hukum untuk bangsa tersebut ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Pemberian hukum Taurat untuk bangsa Israel memiliki tujuan khusus, di mana Allah mengadakan perjanjian di Gunung Sinai, dan Allah menyebut bangsa Israel bangsa terpilih atau umat Allah. Perjanjian antara Allah dengan Israel tercatat dalam kitab Keluaran 19. Setelah bangsa Israel benar-benar lepas dari perbudakan dan menyeberangi Laut Teberau, maka Allah menyatakan perjanjiannya dengan umatnya. Dalam Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Dalam hal ini Allah memprioritaskan umat Israel dan menjadikan mereka spesial, yaitu menjadikan mereka miliknya. Ketika mereka memiliki hukum Taurat, Israel diberikan hak khusus, yaitu mereka menjadi bangsa kesayangan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Taurat isinya tidak hanya memberikan peraturan yang mendatangkan keselamatan saja, tetapi Taurat juga mempunyai kandungan perintah dari Tuhan agar kita boleh hidup dengan penuh damai sejahtera saat kita hidup menjalaninya. Itu sebabnya kata Taurat memiliki pengertian instruksi atau pengajaran. Jadi Taurat tidak identik dengan hukum, tetapi Taurat identik dengan instruksi. Tuhan memberikan perintah, memberikan pengajaran, dan memberikan hal-hal yang perlu kita mengerti supaya kita bisa hidup demi Tuhan. Jadi Taurat diberikan supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah instruktif atau memberi perintah. Tuhan tidak berikan perintah yang lembek. Tuhan berikan perintah yang harus ditaati. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, mana mungkin kita dapat melakukan hukum Tuhan dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan agar kita sempurna. Artinya sebagai orang Kristen harus hidup di atas rata-rata orang di luar Kristen. Menjadi orang Kristen harus berkualitas. Sesungguhnya ini harus dikerjakan karena Tuhanlah yang memampukannya. Sebab di dalam diri kita ada DNA dari Bapa Sorgawi. Bila kita memahami dengan baik tentang perasaan dan hati Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna.
tercatat dalam Matius 5 ayat 48. Bukan suatu perintah yang ingin menghambat dan menyusahkan keimanan kita. Apabila kesempurnaan hidup yang diperintahkan Tuhan itu memang benar sesuatu yang menghambat dan menyulitkan, tentu Tuhan tidak akan mengatakannya. Tuhan Yesus mengungkapkan dan memberi contoh dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ini berarti melakukan kehendak Bapa di surga sangat nikmat dan menyenangkan. Sebagaimana kita menikmati makanan kesukaan kita, tentu akan dilahap dengan rasa senang. Kekasih Kristus, sesuatu yang sulitkah dalam melakukan perintah Tuhan? Mengapa bagi kebanyakan orang dalam melakukan kehendak Allah itu layak seperti meminum obat yang pahit? Karena mereka tidak mengetahui. Seandainya kekasih Kristus bila mengetahui obat itu baik untuk kita minum, karena obat tersebut akan memberikan kesembuhan, mengapa kita tidak melakukannya? Dalam melakukan perintah Tuhan, jangan melakukannya dengan keterpaksaan, maka sekecil apapun perintahnya akan terasa sulit. Sulitnya kita melakukan perintah Tuhan karena kita tidak mengenal Tuhan dan tidak dengan sungguh-sungguh mengasihinya. Sebab kalau kita mengasihi dan mengenal Tuhan, sekalipun perintah itu berat, kita akan melakukannya. Karena Tuhan tidak mungkin akan mencelakakan orang yang dikasihinya, yang Dia telah tebus dengan nyawanya. Jika kita merasa dan termasuk orang yang susah untuk mentaati serta melakukan perintah Allah Bapa di surga, seharusnya kita bertanya, apakah kita sudah benar-benar mengasihi dan mengenal Dia? Kekasih Kristus, hari ini saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang aturan, hukum, atau perintah. Sulitkah melakukan perintah Tuhan? Ingat, perintah Tuhan untuk melindungi, menjaga, dan membawa kebaikan serta kesejahteraan. Bahkan mengalami terobosan-terobosan hidup yang tidak mungkin menjadi mungkin, di mana semuanya itu diberikan kepada kita yang taat dan setia melakukannya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana firman-Mu kembali menguatkan iman kami, supaya kami tetap terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan bahkan kami percaya Engkau juga akan memampukan kami untuk kami melakukan setiap perintah-Mu. Sebab melalui perintah-Mu kami diajar menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh berdiri sehingga tidak mudah dirobohkan oleh badai kehidupan. Bapa, itulah sebabnya kami minta kepadamu, biarlah Roh-Mu yang kudus membawa kami dan terus mengingatkan kami untuk kami tetap berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan dari saudara untuk mendengarkan renungan ini. Agar renungan ini tetap berjalan dengan baik, saya berharap kepada saudara dapat berbagi dengan saudara seiman yang lainnya, sehingga renungan ini bisa terus menjadi berkat. Jangan lupa like, share, agar mencapai 1000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati.